Indonesia Bertauhid TV. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Penulis berkata, pembatal-pembatal puasa. Bagian pertama, pembatal puasa yang mewajibkan qadha saja. Yang pertama adalah makan, minum, dan memasukkan sesuatu ke dalam lambungnya dari jalur manapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, tsumma atimmus siyama ilal lail." Makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam dari fajar, kemudian sempurnakanlah puasa hingga malam tiba. Beberapa yang termasuk dalam kategori ini ya adalah makan dan minum. Jadi berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita untuk makan dan minum hingga terbit fajar, maka itu berarti ya bahwa makan dan minum tidak boleh setelah terbit fajar hingga terbenam matahari. Jadi di sini yang termasuk dalam kategori ini adalah makan dan minum. Baik yang dimakan dan yang diminum itu adalah sesuatu yang bermanfaat ya, seperti makanan, atau berbahaya seperti racun ya, atau tidak bermanfaat dan tidak berbahaya ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang memasukkan sesuatu benda yang itu bukan makanan dan juga bukan racun, tidak memiliki manfaat, tidak dan juga tidak memiliki bahaya, akan tapi dia masukkan dari mulutnya ke kerongkongannya, maka ini membatalkan puasa. Kemudian juga yang termasuk dalam kategori ini adalah penggunaan obat tetes mata, tetes telinga, tetes hidung, dan sejenisnya jika sampai menelan rasa yang sampai ke kerongkongan. Ya, jadi ketika kita menggunakan obat tetes mata, ya, atau tetes telinga, tetes hidung, dan sejenisnya, kemudian ya ada rasa yang ada sesuatu yang kita rasakan di kerongkongan kita, maka itu juga membatalkan puasa. Kemudian juga suntikan yang berisi suplemen untuk menggantikan makanan dan minuman, bukan suntikan yang berisi obat yang murni untuk menyembuhkan penyakit. Ya, karena ini ya suntikan yang seperti ini yang berisi suplemen untuk menggantikan makanan dan minuman, dia adalah pengganti makan dan minum ya bagi orang tersebut. Oleh karena itu ya hukumnya sama, itu juga sampai ke ya itu juga membuat badannya ya segar dan kuat ya, sehingga itu disamakan dengan makan dan minum. Akan tetapi memasukkan obat melalui lubang zakar tidak membatalkan puasa karena tidak akan sampai ke lambung atau usus. Ya, jadi para ulama menyebutkan bahwa ketika ada sesuatu yang masuk melalui lubang zakar, maka itu hanya akan sampai ke kandung kemih, tidak sampai ke lambung atau usus. Sehingga sesuatu yang masuk lewat lubang zakar, jika ya itu ada, di sini penulis sebutkan jika itu obat ya, jadi bisa jadi ada obat yang dimasukkan melalui lubang zakar, maka itu tidak membatalkan puasa. Akan tapi kalau obat tersebut melalui lubang dubur ya, maka membatalkan puasa karena bisa sampai ke usus. Kemudian pembatal puasa yang kedua yang hanya mewajibkan qadha saja adalah muntah dengan sengaja. Ya, muntah dengan sengaja yaitu karena perbuatannya sendiri, baik muntahnya itu sedikit ataupun banyak. Ya, adapun jika dia muntah bukan karena disengaja, ya, tetapi ya, dia tidak mau atau tidak sengaja untuk muntah, ya, maka puasanya tidak batal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Man dzara'ahu qai' wa huwa sha'im falaysa 'alaihi qada' wa in istaqa'a falyaqdi." Jika seseorang tidak sengaja muntah sementara dia berpuasa, maka tidak ada baginya qada'. Sementara jika dia muntah dengan sengaja, maka harus mengqada'. Ya, kemudian penulis berkata di sini, adapun cara muntah dengan sengaja, maka bisa dengan memasukkan jari ke dalam mulut kita. Ya, atau dengan melihat, mencium, atau bahkan mendengar sesuatu yang menjijikkan. Jadi kalau kita melakukan ya hal-hal ini dengan sengaja untuk membuat kita muntah, ya maka puasanya batal. Seperti misalnya masukkan jari atau sengaja melihat sesuatu yang menjijikkan sehingga
ala ghalabati dzan, ya maksudnya adalah ketika dia sebelumnya sudah tahu kalau dia melihat hal yang menjijikkan tersebut pasti 80% atau secara dzan yang kuat dia pasti akan muntah. Kemudian dia melakukannya, kemudian dia muntah, maka ini sama saja dia melakukan muntah dengan sengaja sehingga puasanya batal. Demikian pula jika sebelumnya dia tahu bahwa kalau dia mencium sesuatu yang menjijikkan atau sesuatu yang dia tidak suka, kalau dia menciumnya maka kemungkinan besar dia akan muntah. Kemudian dia sengaja menciumnya ketika dia berpuasa, maka puasanya batal. Maka di sini para ulama menjelaskan selain karena adanya hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa muntah dengan sengaja itu membuat puasanya batal, para ulama juga menjelaskan bahwa alasannya adalah karena hal itu akan membuat badannya lemah. Hal itu akan membuat badannya lemah ketika berpuasa. Kemudian pembatal puasa yang ketiga yang hanya mewajibkan qada saja adalah bekam. Baik orang yang dibekam maupun yang membekam. Baik orang yang dibekam ataupun yang membekam maka sama-sama batal puasanya. Dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Aftaral hajim wal mahjum." Orang yang membekam dan dibekam batal puasanya. Orang yang membekam dan dibekam batal puasanya. Maka hadis ini diperselisihkan oleh para ulama hukumnya. Bagi yang menganggap hadis ini bisa diterima, hadis makbul, maka hukumnya adalah orang yang dibekam ataupun yang membekam itu puasanya batal. Kemudian para ulama juga ada pembahasan apa sebab mengapa orang yang dibekam dan yang membekam itu disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW puasanya batal. Para ulama kemudian berselisih pendapat kembali. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang berkata bahwa ilahnya ta'abbudiyah. Ilahnya itu ta'abbudiyah, yaitu kita tidak tahu ilahnya, kita tidak tahu sebabnya. Mengapa orang yang dibekam dan membekam itu puasanya batal? Ilahnya menurut sebagian ulama itu ta'abbudiyah, yaitu ini adalah perkara ketaatan kita kepada Allah. Sami'na wa ata'na. Kita tidak tahu apa ilah di baliknya, tapi kita sami'na wa ata'na, kita mematuhi, menaati apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang membekam dan dibekam batal puasanya, khalas, selesai. Tidak perlu kita memang tidak tahu ilahnya atau sebabnya. Maka itu pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa ilahnya adalah karena ini sama seperti muntah tadi, membuat orang yang dibekam itu fisiknya menjadi lemah. Fisiknya menjadi lemah karena keluar darah banyak, maka itu akan membuat fisiknya lemah. Dan orang yang membekam, kenapa kok dia batal puasanya? Karena bisa jadi ada ketika dia membekam maka ada cipratan darah yang masuk ke mulutnya sehingga tertelan. Jadi menurut sebagian ulama ilahnya adalah demikian. Maka konsekuensinya kalau kita mengambil pendapat ulama yang mengatakan bahwa ilahnya itu ta'abbudiyah, maka kalau misalnya orang tersebut bukan melakukan bekam akan tetapi fasdu, maka itu tidak batal. Akan tetapi bagi ulama yang menganggap bahwa ilahnya itu adalah karena itu membuat fisik orang yang dibekam itu menjadi lemah, maka orang yang menjalani teknik pengobatan fasdu atau fasad, maka dia puasanya juga batal karena darah sama-sama keluar. Jadi itu akan berkonsekuensi ke hal-hal lain. Apa ilah dibalik hal ini? Apakah ta'abbudiyah atau membuat badannya lemah? Maka itu akan berkonsekuensi ke masalah furu' yang lain. Demikian pula kalau kita katakan bahwa ilah dari orang yang membekam, mengapa batal puasanya? Karena sebagian ulama berkata bahwa karena dia tidak bisa aman dari cipratan darah, sehingga ada cipratan darah yang masuk ke mulutnya, kemudian ke kerongkongannya dan ke lambungnya. Maka kalau ilahnya demikian, seandainya misalnya teknologi sudah lebih baik,
sehingga ya hal tersebut bisa aman, ya bisa kita pastikan tidak terjadi, maka orang yang membekam itu ya tidak batal puasanya selama itu tidak dipastikan tidak terjadi. Ya, jadi pembahasan masalah ini ya itu memang panjang, lumayan panjang dibahas oleh para ulama. Akan tapi kita cukupkan pembahasannya sampai di sini ya. Jadi kita simpulkan bahwa orang yang dibekam dan yang membekam ya itu disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW puasanya batal. Ya, dan untuk sementara ini yang lebih ana pribadi ya menganggap ana pribadi condong adalah ilahnya ta'ambudiyah ya. Karena itu pendapat di mazhab. Kemudian pendapat atau pembatal puasa yang keempat yang hanya mewajibkan qada itu adalah keluar mani karena masturbasi atau bercumbu. Adapun jika dia keluar mani karena jima, maka akan dibahas di pembahasan berikut insyaallah. Jadi keluar mani ya karena masturbasi itu hukumnya haram ya. Akan tapi jika seseorang diasumsikan melakukannya di ya tengah siang bulan Ramadan, maka puasanya batal. Atau dia keluar mani karena bercumbu dengan istrinya ya, ataupun bukan dengan istrinya, auzubillah min dzalik, itu hukumnya haram ya. Jadi ketika para ulama, para fuqaha membahas hukum sesuatu di kitab-kitab fikih mereka ya, seperti misalnya di sini kita sebutkan ya pembatal puasa yang keempat yang hanya mewajibkan qada adalah keluar mani karena masturbasi. Ini tidak jangan kita simpulkan bahwa para fuqaha yang menulisnya itu menganggap bahwa masturbasi itu boleh ya. Masturbasi itu haram, akan tetapi di sini ya para fuqaha menyebutkan hal ini ya karena mereka ingin menjelaskan hukum ya, apakah keluar maninya itu karena masturbasi tersebut, apakah dia membatalkan puasa atau tidak ya. Jadi bedakan antara ya bolehnya melakukan suatu atau apakah hal tersebut membatalkan puasa atau tidak gitu ya. Jadi seperti misalnya di sini disebutkan pembatal puasa yang keempat yang hanya mewajibkan qada adalah keluar mani karena masturbasi atau keluar mani karena bercumbu baik dengan istri ataupun bukan dengan istrinya, naudzubillahi min dzalik. Adapun jika dia keluar mani karena jima, maka akan dibahas di pembahasan berikutnya insyaallah. Itu ada hukum tersendiri ya, itu adalah pembatal puasa yang mewajibkan qada dan kafarah ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makanannya, minumannya dan syahwatnya karenaku, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini hadis qudsi. Jadi orang yang berpuasa itu meninggalkan makanan, minuman dan syahwat, dan termasuk syahwat adalah ya masturbasi, kemudian sehingga keluar mani ya. Adapun kalau tidak keluar mani, tidak sampai keluar mani, maka tidak membatalkan puasanya. Demikian pula bercumbu dengan istri ya, itu kalau misalnya tidak sampai keluar mani maka tidak membatalkan puasa, akan tapi hukumnya makruh insyaallah. Itu dibahas di beberapa pelajaran berikutnya. Nah,